Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yaitu Ibu Dewi Febriani, SE MSI, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tessa Nur Hazizah dengan NIM 22043062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengertian perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan penguatan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Selanjutnya, perlindungan buruh. Perlindungan buruh terdiri dari 3. Yang pertama, perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu karena sesuatu di luar kehendaknya. Yang kedua, perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa kita sebut dengan kesejahteraan kerja. Selanjutnya, perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya, atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini sering disebut dengan keselamatan kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sejarah perkembangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Indonesia yang pertama pada zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1887, pemerintah Hindia Belanda pertama kali mengeluarkan ordonansi tentang pengarahan orang Hindia Belanda untuk melakukan pekerjaan di luar Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1925 mengeluarkan juga ordonansi tentang pembatasan kerja pada anak dan kerja malam bagi wanita. Pada tahun 1926 dikeluarkan ordonansi tentang kerja anak-anak dan orang muda di atas kapal. Selanjutnya pada tahun 1936 pemerintah mengeluarkan kembali ordonansi yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan mencari calon pekerja. Dan yang terakhir, pada tahun 1939 dikeluarkan ordonansi tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan dari luar Indonesia. Selanjutnya pada zaman kemerdekaan. Yang pertama, pada tahun 1949, pemerintah pertama kali mengeluarkan ordonansi tahun 1949 tentang pembatasan kerja pada anak. Kemudian pada tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1954, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. Pada tahun 1958, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Pada tahun 1961, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1961 tentang wajib kerjasama. Kemudian pada tahun 1963, pemerintah mengeluarkan Nomor 7 PNPS tahun 1963 tentang pencegahan pemogokan atau penutupan di perusahaan jawatan dan badan yang vital.
Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya undang-undang. Dan yang terakhir pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka seluruh peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku lagi. Alasan yang menjadi pertimbangan ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu yang pertama, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting bagi pelaku dan tujuan pembangunan. Yang ketiga, beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu dicabut atau ditarik kembali. Yang keempat, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Selanjutnya, sistem peradilan hubungan industrial atau PHI. Sejarah perkembangan PHI. Keberadaan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dirasakan kurang tepat dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Undang-Undang PHI ini telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Desember 2003 dan dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2004. Undang-Undang PHI baru berlaku setelah 2 tahun diundangkan yaitu pada 14 Januari 2006. Sedangkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Selanjutnya, jenis-jenis perselisihan. Yang pertama yaitu perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perusahaan atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan yang terakhir yaitu perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Perselisihan ini antara serikat pekerja atau buruh dengan serikat pekerja atau buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. Prosedur penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian di luar pengadilan.
terdiri dari bipartit, yaitu perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Yang kedua, mediasi, yaitu penyelesaian hak, perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih moderator yang netral. Yang ketiga, konsiliasi, yaitu penyelesaian hak, perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu orang atau lebih konsiliator yang netral. Dan yang terakhir yaitu arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter, yang keputusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Yang kedua, penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial, yang terdiri dari pengadilan hubungan industrial, yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai upaya terhadap perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, penyelesaian pengadilan hubungan industrial. Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutus, yang pertama, tingkat pertama mengenai perselisihan hak, yang kedua, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Yang ketiga, tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung. Yang ketiga, alat bukti penyelesaian perselisihan. Pembuktian dapat diperlukan dari segi substansi perselisihan, misalnya pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan dan dapat pula pembuktian dari sesi prosedur, yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan bipartit dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrasi. Selanjutnya, putusan sela. Dalam Undang-Undang PPHI dikenal adanya putusan sela. Putusan sela yang tidak menyangkut pokok perkara. Putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan yang lainnya sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Konflik dapat saja terjadi apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan adanya perselisihan hak. Dalam pelaksanaannya tentu timbul konflik dalam menentukan perselisihan mana yang harus diputuskan terlebih dahulu. Selanjutnya, sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang PPHI ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsiliator, dan arbiter yang telah lalai terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, menyalahgunakan jabatan, dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana, barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta. Selanjutnya, organisasi pekerja atau buruh. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Hak berserikat bagi pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization atau ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dan Konvensi ILO Nomor 19 mengenai dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.
Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh atau keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja atau buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan kerja atau buruh dan menciptakan hubungan industrial yang dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh. Yang pertama, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu mengatur sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh. Yang kedua, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu yang memberikan sanksi pidana bagi siapapun termasuk pengusaha yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan SP atau SB dengan cara melakukan PHK, mutasi, penahanan gaji, melakukan intimidasi, dan sebagainya. Strategi. Yang pertama, adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala. Yang kedua, demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan, mekanisme lobby-lobby ke pengusaha bahwa organisasi pekerja atau buruh diperlukan dan tidak merusak apa yang selama ini telah ada. Dan yang terakhir yaitu menguatkan pekerja atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai hubungan industrial. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.